Halo, bertemu lagi dengan aku, Sotaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk energi Twin Flame di bulan April 2020. Oke, sebelum aku mulai, aku mau bilang ya, reading aku itu ada yang bersifat cocok dan tidak cocok ya. Tidak semua orang yang view video saya bisa cocok dengan readingan saya ya. Karena saya hanya membaca energinya kolektif ya. Tidak bisa membaca satu persatu orang ya, karena tiap manusia, tiap orang memiliki energi yang berbeda-beda dan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Jadi aku bacanya kolektif ya. Kalau kamu cocok dengan readingan aku, berarti pesan ini ditunjukkan untuk kamu. Kalau kamu tidak cocok dengan readingan aku, berarti pesan ini bukan ditunjukkan untuk kamu. Oke? Aku mulai ya. Coba aku baca dulu, oke? Twin Flame, energinya April 2020. Sepertinya DM atau Divine Masculine. Aku lihat di sini energinya dia masih berhubungan dengan wanita lain ya. Jadi masih kayak kembali ke karmiknya. Masih kembali ke karmiknya. Masih kembali ke orang yang di masa lalu. Maksudnya orang yang dealing sama dia itu sebagai karmik. Bukan kamu, divine feminine, bukan. Aku lihat di sini, dia sepertinya nggak kuat ya dengan energi twin flame ya. Dan kestabilannya pun dia belum stabil. Belum stabil dia. Masih kacau ya. Kepribadiannya juga pun belum terbentuk ya di sini. Kalau twin flame itu energinya, kalau kamu sudah, kepribadian kamu sudah stabil, otomatis dalam keagamaan, maksudnya rohani, spiritualnya pun lebih meningkat ya, lebih tahu. Nah, tapi DM di sini, divine masculine, kepribadiannya itu belum condong ke stabil ya, masih kacau balau dia, nggak bisa manage emosinya sendiri ya, nggak tahu apa-apa. Maksud nggak tahu apa-apa di sini, dia belum mengerti arti true love ya, belum mengerti arti cinta sejati. Dia masih kayak main-main, nggak kuat dengan energi twin flame. Jadi dia masih kembali ke karmiknya yang dulu. Jadi seolah-olah tuh ya, aku lihat di sini dia jadi membohongi perasaannya. Karena dia tidak tahu siapa yang dia cintai. Selain karmik, dia pun berhubungan dengan wanita lain. Jadi bukan karmik aja. Intinya dia nggak kembali ke DF ya, nggak kembali ke divine feminine ya. Dia kembali ke karmik, dan dia juga memiliki hubungan dengan wanita lain. Jadi kalau kata aku ya, bisa aku sebut 3 ya. Dia, karmiknya, dan wanita lain masih senang dengan main-main seperti itu ya. Dia masih senang karena apa? Aku lihat di sini rata-rata divine masculine ya. Mereka ini cukup mapan ya. Dia cukup mapan, otomatis dengan statusnya yang mapan itu, biasanya kalau ada beberapa sebagian orang ya, karena statusnya tinggi, dia banyak uang, dia jadi egonya tinggi. Egonya tinggi, merasa sombong. Saya ganteng, saya banyak uang, ngapain saya mikirin dia, divine feminine, ngapain? Toh aku bisa mendapatkan yang lebih dari dia. Dia belum menyadari kamu, divine feminine. Dia nggak ngerti arti energi twin flame seperti ini. Memang ya, aku akuin ya, kalau twin flame itu memang kebanyakan tuh divine feminine yang lebih bangun dulu spiritualnya dibandingkan divine masculine. Divine masculine itu lebih lambat ya, makanya dengan kondisi sekarang ini dia nggak mau tahu ya, dia kayak ngunciin hatinya untuk tidak kembali kepada kamu. Dia ngunciin hatinya, dia membohongi perasaannya dia sendiri. Makanya dia nggak mau lagi kembali kepada kamu.
dia buang perasaan ini, dia buang energi ini, dia nggak mau cari tahu. Dia nggak mau cari tahu karena egonya. Meskipun dia mencintai kamu, tapi dia mencintai nggak mau ngaku gitu loh. Maksudnya itu tuh dia tuh kayak nggak mau ngaku. Ya udah toh, masa saya suka sama dia? Kayak gimana sih, dia tuh nggak mau ngakuin perasaannya dia sendiri. Kalau dia itu benar-benar sayang sama kamu, tapi di sini dia lebih memilih kembali ke karmiknya sendiri, ya, kembali ke karmiknya, memulai hubungan dengan wanita lain, ya. Masih, kalau kata aku emang belum stabil, ya, dia masih main-main seperti itu. Makanya dia ninggalin kamu, gak mau kembali kepada kamu. Kalau aku baca energi twin flame di bulan April ini, memang energi DM, divine maskulin lebih kuat dibandingkan feminim, ya, lebih kuat maskulin, ya. Ini lebih rata-rata ke untuk maskulin. Dia tidak ingin kembali kepada kamu. Dia belum menyadari energi twin flame. Di sini juga dia seperti nggak bisa milih antara kamu dengan karmik, ya. Antara kamu dengan karmik dia nggak bisa milih. Dia takut dengan perasaan dia sendiri. Dia takut sekali dengan perasaan dia sendiri. Takutnya ketika dia mulai kembali kepada kamu, takutnya malah kamu yang merasa sombong, merasa, oh sekarang dia balik lagi ke saya, dia balik lagi ke aku. Nah, yang dipikirkan divine masculine itu seperti itu, ya. Dia takut dengan hal-hal semacam itu. Dia jadi ninggalin energi twin flame seperti ini. Dia nggak bisa milih antara kamu dengan karmiknya, ya. Jadi dia kayak masih main-main dengan hubungan dengan 3 orang. Di sini divine masculine benar-benar energinya nggak stabil, ya. Kepribadiannya pun belum spiritual, masih gitu-gitu aja, belum ada perkembangan. Tuh. Nah, bener-bener kan dia nggak bisa milih karena ada 2 kartu ini, Two Pentacles, Two Swords. Dia bener-bener nggak bisa milih antara kamu dengan karmiknya. Sebenarnya kalau aku lihat energinya, dia pun memang sedih, ya, sedih. Dia kalau mikirin kamu memang sedih gitu, ya. Karena apa? Dia masih sayang banget sama kamu. Jujur, ya, kalau aku baca energi terdalamnya, hati itu nggak bisa bohong. Mungkin dari ucapan, dari ketikan, dia bisa ngomong, ngapain balikan dengan feminim, ya, ngapain, lagi pula itu cuma di masa lalu. Iya, mulut, ketikan itu memang bisa bohong, tapi kalau untuk hati itu nggak bisa bohong. Energi terbesarnya, cinta terbesarnya, sayang terbesarnya itu memang hanya untuk feminim, tapi yaitu dia nggak mau ngakuin perasaannya sendiri. Jadi kalau kata orang, dia kayak ngubur dalam-dalam loh perasaannya. Sebenarnya dia sayang banget. Jadi kayak dia sekarang main dengan karmik ini seolah-olah dia gumbar-umbar, ya, dia sayang banget sama karmik begini-begini. Tapi kalau ditanya lagi ke dalam hatinya terdalam, hati dia itu hanya untuk feminim. Cuman karena dari energi twin flame ini dia pertama gak kuat, kedua egonya terlalu tinggi, gak mau mengakui perasaannya sendiri, ya, gak mau ngaku. Dia suka tapi dia gak mau ngaku, bilangnya enggak, padahal dia suka. Dan dia pun tidak menyadari akan hal ini. Maskulin gak menyadari akan hal ini. Dia masih belum sadar nih, cintanya itu sebenarnya untuk feminim, tapi si maskulin itu kayak masih gimana, ya, kayak belum sadar. Dia kayak malah aku lihat, ya, energi malah mikirnya, masa sih sayang aku hanya untuk feminim, masa sih sayang aku untuk feminim, cinta aku untuk feminim. Memang kadang-kadang ada kebingungan dalam diri dia, kenapa saya menjalani hubungan dengan karmik tapi di pikiran aku hanya memikirkan feminim. Memang ada pertanyaan di benak maskulin. Nah, tapi itu dia, kembali lagi, maskulinnya membohongi perasaannya sendiri, gak mau mengakui. Nah, itu
Repot gak seperti itu? Repot. Dia belum menyadari energi twin flame, ikatan batin yang kuat, ikatan cinta sejati. Dia belum menyadari akan hal itu, ya. Memang kalau divine maskulin itu rada egonya tinggi ya, udah itu keras kepala, susah dibilangin, dan susah mempercaya akan hal-hal seperti ini. Maskulin itu memang susah percaya akan hal-hal ini. Feminim lebih bangun spiritualnya, jadi lebih mudah mencerna, ya, dan lebih cepat memperbaiki diri. Itu feminim, memang lebih cepat memperbaiki di feminimnya, ya. Kalau maskulin memang sedikit lebih lambat, ya. Kadang meskipun sudah bertahun-tahun dan puluhan tahun, ada divine maskulin yang nggak mengerti juga tentang kondisi twin flame, tentang energi twin flame. Ada yang seperti itu. Ibarat kalau menurut aku masih belum bangun spiritualnya, jadi masih gitu-gitu aja, susah memang. Ya aku lihat begitu sih, maskulinnya dia nggak bisa milih, jadi dia keinginannya masih kembali lagi ke karmiknya, ya. Karmiknya yang senang. Oh yes, karmik senang karena maskulin kembali lagi. Apa yang dicari karmik oleh maskulin? Maskulin kaya, mapan, otomatis karmik nggak mau dong lepasin akan hal itu. Dan aku lihat juga memang karmik di sini masih menjadi sebagai pengganggu, ya, masih menjadi sebagai pengganggu di hubungan twin flame kalian. Memang masih jadi sebagai pengganggu, masih, kok kata orang, ngikutin maskulin terus, masih gangguin maskulin. Padahal dalam hati maskulin tuh nggak bisa bohong kalau cinta dia hanya untuk feminim, cuman itu. Nah kamu lihat ini, kamu feminim dan dia divine maskulinnya twin flame, bahagia saling mencintai, tapi ada ular di sini yang ingin mengacaukan, yang ingin ganggu hubungan kalian berdua supaya nggak bersatu. Nah itu dia, the lovers. Karena ada ular ini harus hati-hati, ya. Kalian harus hati-hati. Memang hubungan twin flame kalian itu selalu terganggu akan adanya karmik, ya, atau adanya orang ketiga. Dia nggak senang dengan hubungan kalian berdua, dia nggak senang dengan kebahagiaan kalian, dia nggak mau kalian berdua itu bahagia dan kembali lagi. Makanya karmik mengganggu di hubungan kalian berdua, ganggu maskulin terus. Dan maskulinnya itu aku lihat dia masih payah, ya, masih payah. Kita lihat bottom of the deck-nya masih payah, jadi kembali lagi ke sosok ular ini, karmik ini. Dia kembali lagi melihat karmik lagi yang dulu, jadi dia bersama karmik lagi. Karena apa? Maskulin nggak bisa memutuskan. Di sini maskulin nggak bisa memutuskan, ya, antara kamu dengan karmik. Nah lihat ini, perpisahan. Jadi kayak secara nggak langsung kayak menyatakan gitu, ya, saya nggak mau kembali dengan feminim energinya. Entah tahu kedepannya bagaimana twin flame ini, apakah kalian berdua akan bersatu atau tidak. Tapi aku lihat di sini energinya, ya, maskulin dia meninggalkan feminim, ya, dengan kembali ke karmik. Aku belum tahu untuk di bulan selanjutnya gimana, ya. Kalau untuk April seperti ini, aku hanya akan baca energi di April doang di twin flame ini, ya. Aku belum baca di bulan-bulan selanjutnya. Biasa sih kalau perjalanan twin flame, ya, awalnya memang seperti itu, tapi nggak tahu kedepannya bagaimana. Entah apakah maskulin akan menyadari bahwa ikatan batin ini dengan kamu atau tidak. Nah, ataukah maskulin tidak menyadari juga? Apakah maskulin akan menyadari bahwa feminim lah yang terbaik? Kalau untuk di April ini aku lihat si maskulinnya memang, ya, benar-benar ngelepasin feminim, ya, benar-benar ngelepasin feminim, kayak seolah-olah tuh nggak ingin kembali. Three of Swords, kesakitan yang dialami oleh maskulin. Sebenarnya dia sakit, ya, sebenarnya kalau ditanya terdalam hatinya, hati dia itu sakit sekali, ya. Three of Swords, ya, 3 pedang, dia sakit, tapi dia nggak bisa
gak bisa bangkit spiritualnya, belum bisa stabil. Jadi masih kayak kembali lagi ke karmik ya, karena ada gangguan karmik. Divine masculine terlena, jadi kembali lagi ke dia. Jadi hubungan kamu dengan divine masculine terhambat. Aku baca ini terhambat, dan ini kayaknya energinya akan lama ya, akan cukup lama, karena divine masculine yang belum bisa memutuskan, masih gitu-gitu aja. Toh ya, gimana kamunya feminim, mau kembali nggak ke divine masculine? Kalau kamu sudah berumur ya, tapi kalau kamu sudah menemukan orang yang cocok, kamu boleh kok ninggalin energi twin flame ini kalau nggak kuat. Nah ini twin flame energinya begini memang perjalanannya, pusing, melelahkan, capek, ya kan? Susah untuk reuninya, susah untuk bersatunya, memang susah sekali. Kalau ingin bersatu memang cobaannya seperti ini, itu twin flame. Makanya tergantung para feminim ya, kamu kuat dengan energi twin flame nggak? Kalau kamu kuat, toh kamu bisa kembali dalam perjuangan. Kalau kamu nggak kuat, kamu bisa tinggalkan energi ini dengan mencari soulmate ya, soulmate yang lain. Feminim yang kuat ya, saran aku sih itu tuh, semua pilihan di tangan kamu. Kamu ingin terus berjuang dengan twin flame atau ingin meninggalkan energi ini? Tuh, aku pun sama. Aku juga mau cerita, aku juga punya twin flame. Memang jujur aku gak kuat dengan energi twin flame nya, karena sangat melelahkan dan capek. Sudah setahun lebih aku gak kuat energinya, dia masih kembali ke karmiknya, begitu-gitu aja terus, dan akunya udah lelah, capek. Makanya aku juga udah merelakan dia bersama karmiknya atau siapapun itu, karena aku udah benar-benar udah gak kuat banget, udah lelah. Karena aku pernah mengalami fase ini ya, energi twin flame April ini aku pernah mengalami fase ini, dan ini tuh capek, dan kamu harus kuat ya. Pasti sakit banget di awalnya, sakit, makanya semangatnya energi twin flame April 2020. Semoga resonate ya. Kalau resonate ini untuk kamu, berarti pesan ini ditunjukkan untuk kamu. Kalau nggak resonate dengan energi twin flame ini, berarti pesan ini bukan untuk kamu sayang, tapi untuk teman-teman yang lain ya, yang membutuhkan solusinya. Oke, kalau resonate tolong komen di bawah ya. Bantu like dan subscribe channel aku. Bye.